Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Banyak sekali teman-teman yang menanyakan nanam secara organik ini penanganan hama dan penyakitnya seperti apa. Banyak sekali, padahal udah banyak video yang sudah saya sampaikan bagaimana cara mengelola hama dan penyakit ketika kita menanam secara organik. Oke, nggak apa-apa, supaya saya juga ingat terus apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi hama dan penyakit. Yang pertama sekali dan paling utama adalah menanam secara organik itu kita harus tumpang sari. Apa maksudnya tumpang sari? Tumpang sari adalah menanam berbagai macam tanaman, baik sayuran maupun buah dalam satu lokasi. Penanamannya bisa bercampur atau bisa selang-seling antar bedengan. Ini seperti ini cabai, barisan cabai ini di pinggir, kemudian ke tengah ada kangkung, kemudian ada cesim, kemudian ada pakcoy. Nanti sebentar lagi kita lagi mempersiapkan untuk selada, kemangi, dan lain sebagainya, macam-macam. Jadi nanti tanamannya isinya satu areal ini berbagai macam. Itu tumpang sari. Yang kedua adalah mempersiapkan lahan. Ini juga sangat-sangat penting. Mempersiapkan lahan. Kita menanam di tanah langsung. Yang paling utama adalah kompos. Kita persiapkan kompos. Masukkan kompos sebanyak-banyaknya ke lahan, sebanyak yang kita punya. Komposnya dari apa? Bisa dari kotoran hewan ternak, bisa dari limbah lingkungan, limbah dapur, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berasal dari tanaman dan hewan bisa kita komposkan. Persiapkan kompos yang banyak, kemudian kita tebarkan ke lahan. Mengapa kompos? Karena di dalam kompos itu mengandung banyak sekali mikroorganisme dan nutrisi. Nah, nanti mikroorganisme yang masuk ke dalam tanah, mereka akan hidup dan berkembang di dalam sana. Mereka itu berbagai macam jenis mikroorganisme, dari mulai yang bisa menghasilkan nitrogen, bisa menghasilkan fosfor, bisa menghasilkan kalium, bisa menghasilkan hormon, enzim. Yang hormon dan enzim itu nanti akan ada beberapa yang bisa mengatasi penyakit, bibit penyakit dan hama di dalam tanah. Kemudian ada yang bertugas, mikroorganisme itu bertugas membuat hormon dan enzim untuk tanaman yang itu nanti berfungsi untuk imun, untuk memberikan kekebalan kepada tanaman. Ada lagi yang bertugas untuk menciptakan hormon dan enzim ketika tanaman kena serangan hama dan penyakit itu supaya cepat pulih. Jadi fungsinya mikroorganisme di dalam tanah itu sangat luar biasa. Itu seolah-olah seperti pasar tempatnya makanan, dan rumah sakit tempatnya pengobatan. Kemudian ada puskesmas tempatnya untuk imunisasi lengkap. Kemudian ada cacing di dalam tanah. Ketika kita masukkan kompos ke dalam tanah, maka cacingnya akan tumbuh dan berkembang biak dengan baik juga. Karena cacing itu menghasilkan kascing yang mengandung sama seperti tadi. Ada hormon, ada enzim, ada nutrisi, makro, mikro, dan lain sebagainya. Kemudian cacing di dalam tanah ketika ada kompos akan tumbuh dan berkembang. Ketika banyak cacing di dalam tanah, maka banyak sekali rongga di dalam tanah, yang itu akan membuat sirkulasi udara di dalam tanah itu menjadi lebih baik, karena akar itu juga butuh bernapas. Itu pentingnya kompos ketika kita masukkan ke dalam tanah, ketika kita tebar sebanyak-banyak di tanah. Itu yang kedua. Jadi panjang sekali nih kalau bicara tentang pertanian organik untuk mengatasi hama penyakit, itu panjang sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanam tanaman bunga. Kita lagi persiapkan, karena ini lahan baru maka belum ada tanaman bunganya, tapi kita sedang persiapkan. Ini ada kenikir, kebetulan kemarin di rumah tetangga ada kenikir berbunga, sudah ada bijinya, kita ambil, kita tanam. Dulu kita banyak kenikir, cuma ya itu karena kita lalai, kadang musim kemarau habis, ya udah nggak punya lagi. Ini zinia atau bunga kertas apa katanya ya. Sebenarnya kemarin kita punya bibit bunga matahari, cuma kan sudah kadaluarsa, sudah lama sekali nggak ditanam-tanam, ya akhirnya nggak tumbuh. Nanti ada berbagai macam tanaman bunga kita akan persiapkan. Mungkin ada marigold. Nah, fungsinya bunga itu untuk apa?
Fungsinya bunga adalah untuk menarik predator atau musuh alami hama. Ketika ada bunga-bunga yang cantik warnanya, di sana akan berkumpul predator karena biasanya di sana juga akan berkumpul hama dan penyakit. Jadi selain untuk menarik predator, hama dan penyakit hama itu konsentrasinya tidak di tanaman budidaya, tetapi mereka juga akan mampir ke bunga dan di sana bertemu dengan musuhnya atau predatornya sehingga hama akan bisa dikendalikan. Itu fungsinya hama. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4 tanam empon-empon kayak jahe, laos, lengkuas ya, kunyit, kemudian serai, banyaklah, kencur dan lain-lain. Itu nanti di tanaman itu aroma khasnya itu ada kayak minyak atsiri ya, aroma khas. Nah itu yang bisa fungsinya nanti sebagai tanaman pelindung di sekeliling tanaman kita nanamnya. 1 sebagai tanaman pelindung, 2 sebagai repelen atau penolak. Jadi karena aromanya maka hama itu tidak suka. Itu seperti itu. Kemudian yang kelima adalah penyiraman. Ini juga sangat penting. Alhamdulillah tadi malam hujan, kemarin tadi malam, jadi ini kita sudah tidak perlu nyiram untuk hari ini, mungkin sampai besok. Karena terkait dengan musim kemarau sehingga air sumur juga menurun, kadang nggak cukup kalau untuk nyiram. Alhamdulillah ini hujan kemarin seharian, malamnya kemarin, terus siang, terus tadi malam udah kelihatan seger. Jadi penyiraman dilakukan ke seluruh bagian tanaman, terutama di pucuk tanaman dan bagian bawah daun. Itu kalau bisa usahakan penyiraman juga dilakukan dari bagian bawah daun. Kenapa? Untuk membersihkan kotoran dan hama. Biasanya hama itu bersembunyi di pucuk tanaman dan di bawah daun. Ketika kita siram maka akan tercuci. Selain ada kotoran mungkin dari tanah atau apa ya, kotoran apa. Nah, ada telur-telur hama, ada hamanya juga yang ikut tercuci sehingga nanti tanaman akan bersih, bebas dari hama. Kemudian yang keenam adalah alternatif terakhir. Apa? Yaitu semprot dengan pestisida. Kalau memang serangan hama sudah melebihi ambang batas ekonomi, artinya apa? Kalau dibiarkan nanti mungkin tanaman budidaya kita nggak bisa dipanen habis gitu ya. Maka perlu dilakukan alternatif terakhir, yaitu penyemprotan pestisida nabati. Sebenarnya tidak dianjurkan karena pestisida nabati selain dia itu mengganggu hama juga akan mengganggu organisme hewan serangga baik. Jadi bukan serangga jahat juga ya, jahat saja yang terkena oleh pestisida nabati, itu juga serangga baik ikut kena. Itu makanya tidak boleh dalam menanam itu pakai obat-obatan. Itu seperti itu. Tapi kalau udah terpaksa ya udah, gimana lagi, gunakan pestisida nabati. Gimana cara pembuatannya, apa saja bahan bakunya, silahkan cek videonya ke belakang, sudah banyak sekali. Mungkin ada beberapa video ya yang pestisida nabati dari daun pepaya, dari daun sirsak, dari tembakau, dari mimba dan lain sebagainya. Ada yang dari cabai, bawang merah, bawang putih, itu ada semua. Silahkan dicek. Itu mudah kok cara pembuatannya. Silahkan dicek lagi kembali ke belakang dan beberapa video sebelumnya supaya lebih jelas lagi. Ada 6 hal yang perlu dan penting dilakukan ketika kita menanam secara organik, dipersiapkan sejak awal. Demikian, cuma sekedar info saja. Jadi tidak semudah yang dibayangkan menanam secara organik itu. Harus dipersiapkan sejak awal, harus teliti. Nah, nanti empon-empon dan bunga itu nanti kita akan tanam di pinggiran sini, kebetulan dekat jalan, sehingga nanti juga akan memberikan nilai estetik supaya lebih indah. Pinggiran sini dan pinggiran sini ya. Sebelah sana cabai, sebelah sana ada kelor. Ini itu di pagar itu batas ada kelor, sudah mulai tumbuh kelornya. Oke, demikian tadi, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.